Kedua, kesalahan di dalam dunia pikiran mental. Ketiga, kesalahan di dalam memperlakukan tubuh. Nah, di sini kita melihat ketiga lapisan pembiaran. Allah membiarkan mereka menuju kepada penyembahan kepada Allah yang salah. Allah membiarkan mereka mempunyai pikiran yang bodoh dan pikiran yang rusak. Dan Allah membiarkan mereka bersetubuh antara pria dan pria, wanita dan wanita, homoseks dan lesbian. Saudara-saudara, di dalam pembiaran, yaitu lapisan yang keempat yang kita katakan itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak campur. Seolah-olah Tuhan tidak mempunyai kuasa, tidak berdaya apa-apapun untuk menangani hidup kita setiap pribadi. Saudara-saudara, jikalau orang sudah sampai di dalam tahap keempat, dia menganggap, ateisme itu benar. Di mana Allah? Saya berbuat apapun dia tidak campur. Justru cilakalah engkau. Jikalau perbuatanmu tidak ada lagi campur tangannya Tuhan, sehingga engkau merasa lancar sekali. Justru di situ sesuatu perjalanan yang licin membawa engkau merosot ke dalam neraka. Saudara-saudara, bersyukurlah jikalau Tuhan masih campur tangan. Semua 1, 2, 3. Bersyukurlah jikalau Tuhan masih campur tangan. Bersyukurlah jikalau Tuhan memberikan hambatan kesulitan kepada engkau. Saudara-saudara, karena sifat manusia terlalu bahaya. Sifat manusia yang berada di dalam kebebasan tanpa ada hambatan apapun itu begitu bahaya. Sehingga kelancaran-kelancaran mengakibatkan ketiduran rohani. Kelancaran-kelancaran mengakibatkan kita membanggakan diri. Kelancaran-kelancaran mengakibatkan kita menganggap diri orang yang pintar dan sukses. Kelancaran-kelancaran tanpa dihambat oleh Tuhan menunjukkan kita makin merosot, makin meninggalkan Tuhan. Itu sebab kadang-kadang Tuhan membuat pagar di hadapanmu. Tuhan memberikan kemungkinan engkau mengalirkan air mata. Tuhan memberikan kesulitan sehingga engkau sadar bahwa saya tidak boleh terus demikian. Saudara-saudara sekalian, kita berada di dalam dunia dan kita penuh dengan segala gejolak, segala kesulitan, segala rintangan, segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan lupa ada yang lebih besar. Tuhan sedang mengatur, Tuhan sedang menghambat, Tuhan telah mencampuri tangan di dalam dunia ini. Saudara-saudara, hal yang engkau lihat lancar, justru engkau rasa enak, justru itu mengandung bahaya untuk hari depanmu. Kadang-kadang Tuhan memberikan kesulitan, engkau rasa begitu susah, di mana Tuhan justru kesulitan membuat engkau sadar di dalam rohanimu. Saudara-saudara sekalian, Emerson, seorang sastrawan Amerika, mengatakan orang yang duduk di atas sofa yang enak jarang yang tidak mengantuk. Saudara-saudara, itu sebab gereja kalau jadi mesti kursinya keras sekali. Tidak boleh gembu-gembu. Engkau bilang, puji Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu sudah kerja berat. Nah, Minggu menikmati hari Sabat, tidur di sini. Saudara-saudara, kursi yang terlalu enak pasti tidak gampang engkau lepas daripada ketiduran. Karena begitu masuk, sudah I am in good hands. Saudara-saudara, berada di sofa yang enak sekali, too comfortable, engkau bisa tidur. Maka rohanimu kalau tidur, engkau lebih cilaka dari binatang. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mau bikin engkau sadar. Caranya apa? Yaitu memecut kamu, atau memberikan tusukan sedikit kepada kamu, membiarkan terjadinya kegagalan sebagian. Baru engkau sadar, baru engkau mengetahui bahwa engkau hanyalah manusia yang terbatas. Engkau hanyalah manusia yang tidak bisa apa-apa. Saudara-saudara, sesudah itu baru Tuhan memberikan berkat lagi. Kesakitan-kesakitan yang diberikan Tuhan, yang diizinkan. Jangan engkau terlalu cepat memarahi dia. Jangan engkau terlalu cepat mengomel atau meninggalkan dia. Tapi engkau berkata, Tuhan, saya lebih baik berada di dalam tanganmu mendapatkan kesulitan, daripada berada di dalam tangan setan mendapatkan segala kekayaan. Saya lebih berada di dalam pengajaranmu, didik aku supaya menjadi sempurna, daripada berada di dalam kerelaan semua kemauan saya tergenap, tapi akhirnya saya dibutakan oleh iblis. Saudara-saudara sekalian, rencana Allah yang kita lihat sesuai dengan kehendak Allah. 4 lapisan rencana yang kekal. Kedua adalah pengaturan dan pimpinan Roh Kudus. Ketiga
adalah izinnya sementara yang memberikan kepada kita pendidikan. Keempat adalah orang yang tidak mau dididik, dibiarkan untuk jatuh sampai binasa. Saudara-saudara, janganlah kita menuju kepada yang keempat. Kalau sampai kabar keempat sudah tidak ada obatnya, dan Tuhan kasih dia kebebasan sepenuhnya untuk dia dibinasakan. Saudara-saudara, kalau engkau sekarang datang kepada dokter, dokter bilang, ayo, tidak boleh minum gula terlalu banyak ya. Waduh, dokter ini ikut campur rumah tanggaku ini. Bagaimana kebebasanku direbut? Ayo, tidak boleh minum barang-barang yang banyak minyaknya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Dokter ini campur-campur. Akhirnya engkau sudah sakit, masuk di rumah sakit. Dokter bilang sama suster, ditakar ya, kolesterolnya berapa, gulanya berapa, apanya berapa, makanan apa. Pada satu hari dokter bilang sama suster, mulai hari ini kasih makan apa saja. Dia mau apa, semua boleh. Nah, puji Tuhan, sembuh, gua sembuh. Boleh makan apa, bukan sembuh, mau mati lu, saudara-saudara. Karena sudah mau mati, sudah mau masuk ke lubang kubur, kasihlah kenikmatan terakhir. Nah, saudara-saudara, betapa banyak orang menikmati kebebasan yang liar, dan dia kira itu dia kemenangan. Dia sukses. Dia kira itu dia pintar. Padahal Tuhan sudah membiarkan dia berada di dalam kebahayaan yang besar. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih ikut campur. Amin. Puji Tuhan, jikalau Tuhan masih mengasihi kita. Kira-kira pada bulan ke-6 di dalam kebaktian MRI, nah, saudara-saudara, pada tahun pertama saya memberikan satu contoh untuk mengatakan mengapa terjadinya kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Nah, mungkin saya pernah ulangi, saya ulangi lagi hari ini. Saudara-saudara, pada 1666 London dibakar dengan api yang besar sekali, terbesar di dalam sejarah. Waktu itu kota London yang begitu sempit jalannya, begitu makin lama makin sempit. Karena tanahnya mahal, orang banyak yang miskin. Mereka masuk ke kota London, menjadi the first cosmopolitan city in the world. Itu orang-orang sudah masuk di situ, kamarnya kurang bagaimana. Maka lantai bawah begini, lantai atas keluar 1 meter. Lantai ketiga keluar lagi 1 meter. Lantai keluar lagi 1 meter. Akhirnya bersusun keempat bisa capat tangan dengan orang daripada sebelah sana. Saudara-saudara. Dan mereka bikin rumah begini. Akhirnya di atas itu hampir matahari tidak bisa masuk. Karena terlalu sempit, tanah terlalu mahal. Atas itu tidak ada peraturan seperti sekarang. Saudara-saudara, waktu bakar terjadi seluruh kota London, hampir sepertiga yang kebakar. Dan saudara-saudara, waktu itu gereja St. Paul yang Charles dan Diana menikah, bukan Westminster, waktu itu terbakar habis. Sudah terbakar habis, ditunjuk seorang arsitek yang terkenal di dalam sejarah. Ini orang luar biasa agungnya. Namanya Christopher Wren. W-R-E-N. Christopher Wren ditunjuk untuk mendesain lalu membangun gereja St. Paul kembali. Lalu ini kesempatan luar biasa. Dia membangun katedral yang besar sampai hari ini masih ada di London. Itu adalah karya terbesar dari Christopher Wren. Christopher Wren seumur hidup membuat rancangan untuk bangun gereja, gedung, dan tempat pemerintah berapa banyak? 530 lebih bangunan dari rancangan satu orang. Yang paling besar adalah St. Paul. Saudara-saudara. Dan kalau saudara ke London, saudara melihat satu-satu hal yang menyesal. Yaitu St. Paul tidak mempunyai lapangan yang besar. Dikeliling di dalam jalan-jalan yang kecil. Satu bangun yang tingginya sampai 365 feet. Daripada tanah sampai di atas ujung daripada kepula itu. Saudara-saudara. Di atas kepula atau dom itu. Saudara kalau naik jalan kaki masih ada 300 lebih. Baru sampai di atas. Di atas itu masih bisa kira-kira terkumpul 25 orang. Untuk melihat kota London. Nah saudara-saudara. Pada waktu itu di atas panel itu ada ukiran-ukiran. Yang seseorang sedang kerja. Dia lihat bagus nah. Karena terlalu dekat tidak bisa lihat bagus. Maka dia mundur. Dia lupa. Dia berada di tempat kira-kira 20 susun daripada tanah. Jadi dia mundur dari papan itu, makin mundur. Dia lihat kurang bagus, mundur lagi. Oh, ini lebih bagus. Dia tidak tahu sudah sampai di ujung. Saudara-saudara, kalau dia mundur satu kali lagi, satu langkah saja,
Dia pasti bukan turun ke tanah, dia turun ke kuburan. Nah, saudara-saudara, dia terus mundur-mundur. Waktu itu ada seorang yang kapur itu lagi ngecat itu melihat Cilaka. Cilaka artis itu sudah mau